Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zulfikri Sani dari Prodi PAI akan menjelaskan seputar sejarah pendidikan Islam yang berjudul Kurikulum Pendidikan Islam dari Masa ke Masa, Masjid sebagai lembaga pendidikan Islam dan Kutab sebagai institusi pendidikan Islam. Mari kita simak bersama-sama. Kurikulum pendidikan Islam dari masa ke masa berbeda muatan kontennya, namun tetap berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Kita bahas pertama, yaitu masa Rasulullah SAW dan masa Khulafaur Rasyidin. Pada masa Rasulullah SAW berfokus kepada pengajaran Tauhid, di mana pada masa Rasulullah SAW ini dibagi menjadi dua periode, yaitu periode Mekah dan periode Madinah. Di periode Mekah, Rasulullah SAW berfokus pada pengajaran Tauhid dan keimanan, mengajarkan bagaimana mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Rasulullah SAW menunjukkan bahwa dirinya yaitu sebagai nabi utusan, sebagai penyampai pesan risalah, sebagai rasul dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu di periode 2, periode Madinah, Rasulullah SAW pada periode Madinah berfokus kepada syariat Islam, bagaimana hukum yang berlaku, tata cara ibadah, dan lain-lain, hingga ke muamalah antara sesama manusia. Itu pada masa sahabat, seperti yang mencolok perkembangan pendidikan Islam yaitu pada masa Sayyidina Umar bin Khattab, di mana ekspansi sudah mulai meluas dan pendidikan untuk orang-orang Islam non-Arab dibutuhkan sekali. Maka di masa Sayyidina Umar bin Khattab ini dibentuklah lembaga pendidikan untuk memberikan pendidikan kepada orang-orang non-Arab untuk belajar Al-Quran, belajar bahasa Arab, dan tentunya belajar ajaran Islam. Lalu beranjak ke masa ke Sayyidina Utsman bin Affan. Pada masa ini di mana dikumpulkannya seluruh mushaf-mushaf yang tersebar di berbagai penjuru negeri, disatukannya dan dijadikan satu mushaf. Lalu pada masa itu juga Al-Quran diberikan harokat atau syakal dan dipelajari bagaimana cara membacanya. Hingga sekarang ini kita sebut dengan sebutan qiraah sab'ah. Lalu pada masa pertengahan pendidikan Islam, kurikulum yang dimuatnya ditambah fokusnya di pemecahan masalah syariah. Contohnya pada dinasti Umayyah dan dinasti Abbasiyah. Pada dinasti Umayyah sudah dibentuk untuk pengajaran terhadap orang-orang Islam yang non-Arab, diperkuat kembali pengajarannya dengan dibentuk lembaga pendidikan yang disebut Kutab. Nah, Kutab ini nanti akan kita bahas di kedepannya nanti. Lalu contohnya lagi di masa dinasti Abbasiyah, di mana perkembangan ilmu pengetahuan agama Islam ini semakin pesat, di mana terdapat sarana-sarana untuk pendidikan Islam di berbagai tempat. Contohnya yang pertama ada di sekolah-sekolah istana, lalu ada kutab yang kita sebutkan tadi dan akan kita bahas nanti, lalu ada di masjid, madrasah, salon-salon sastra di mana ditempatkan orang-orang yang pandai bersyair dalam tata bahasa Arab, dikumpulkan di situ untuk mengajarkan orang-orang yang ingin belajar bahasa Arab dari orang non-Arab. Lalu ada kedai-kedai buku di mana para pedagang-pedagang buku di kedai ini bukan hanya sekedar menjual buku, tapi mereka juga sebagai orang-orang yang ahli ilmunya dalam tata bahasa Arab dan bisa disebut alim pengetahuan mereka dalam ajaran agama Islam. Lalu ada rumah-rumah ulama, di mana para ulama sudah tersebar banyak, dan rumah-rumah ulama tersebut menjadi sarana untuk orang-orang yang belajar agama Islam untuk datang kepada ulama tersebut ke rumahnya untuk belajar agama Islam ataupun belajar bahasa Arab untuk orang-orang Islam yang non-Arab. Yaitu ada madrasah. Madrasah lembaga pendidikan yang resmi yang dibuat oleh kerajaan dinasti Abbasiyah untuk memberikan pendidikan kepada orang-orang yang ingin belajar pengetahuan umum dan terlebih khusus ajaran-ajaran agama Islam. Kita lanjut masjid sebagai lembaga pendidikan Islam. Fungsi masjid sebagai lembaga pendidikan itu sudah dilakukan Rasulullah SAW di masa kenabian beliau, di mana masjid adalah tempat yang dibangun saat pertama kali Rasulullah SAW hijrah, di mana difungsikan masjid ini dalam berbagai hal, yang tidak hanya sebagai tempat peribadatan dan lembaga pendidikan, juga
ditempatkan untuk konsultasi dan komunikasi. Lalu ada tempat santunan atau disebut dengan Baitul Mal, masih tempatkan di satu tempat, yaitu masjid. Lalu ada latihan militer untuk pasukan-pasukan perang di masa Nabi SAW. Lalu ada tempat pengobatan, lalu tempat perdamaian dan konsultasi. Ada aula menerima tamu dari luar negeri pada masa Rasulullah SAW untuk orang-orang yang ingin tahu apa itu Islam. Lalu ada tempat tawanan, di mana tawanan-tawanan perang oleh Rasulullah SAW ditempatkan di masjid dan diberikan hak-hak mereka sebagai manusia. Lalu ada pusat penerangan dan pembelaan negara, juga diatur di dalam masjid pada masa Rasulullah SAW. Jadi masjid bukan hanya berfungsi sebagai lembaga pendidikan, tapi pada masa Rasul hingga harusnya sampai saat ini difungsikan sebagai fungsi-fungsi yang tadi sudah disebutkan. Lalu kita bahas Kutab sebagai institusi pendidikan. Kutab sebagai institusi pendidikan di mana adalah rumah-rumah ulama yang dijadikan sebagai sarana pendidikan umat muslim yang ingin belajar agama Islam dari kalangan non-Arab ataupun dari orang Arab untuk memperdalam agama mereka. Ada dua jenis kutab. Yang pertama, kutab jenis pertama ini berfungsi sebagai mengajarkan bahasa Arab, dan kebanyakan pengajarnya adalah orang-orang non-muslim atau disebutnya kafir dhimmi yang terpaut perjanjian oleh Rasulullah SAW dan para sahabat sebagai pendukung daripada ajaran Islam walaupun mereka bukan Islam. Mereka mengajarkan bahasa Arab untuk orang-orang yang ingin belajar bahasa Arab untuk bisa membaca Al-Quran, tapi mereka tidak mengajarkan Al-Quran, hanya tata bahasanya saja. Lalu ada kutab yang dimana di dalamnya mengajarkan ilmu tata bahasa dan berbagai macam disiplin ilmu agama yang lainnya di kutab yang jenis kedua ini. Sekian penjabaran dari saya. Apabila ada informasi yang kurang tepat, silakan koreksi dan saya menerima dengan senang hati. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sehat selalu.